Ya pemirsa, itu yang kemudian begitu banyak dipertanyakan oleh masyarakat, meskipun memang kita tidak mau mendahului apa yang saat ini sedang dilakukan oleh aparat kepolisian, sedang investigasi mengenai kasus ini. Ada dua yang terbaru, mulai dari di Depok bahkan juga di Aceh Tenggara. Tapi memang karena begitu banyak peristiwa yang terjadi, memang layak untuk kita gali lebih lanjut sebenarnya apa penyebabnya, dan pastinya sebenarnya para ustadz ketika berceramah di tengah-tengah masyarakat, kondisinya ini sudah aman atau memang kemudian rawan ancaman? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Ustadz Riza Muhammad. Selamat malam Ustadz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan di sini juga sudah hadir di Bang Reza Indragiri. Bang Reza, selamat malam. Malam. Kita telah tersambung juga dengan korban di Aceh Tenggara ya Ustadz Riza dan juga Bang Reza. Ini yakni adalah Ustadz Zaid Maulana. Selamat malam Pak Zaid Maulana. Ustadz, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Masya Allah, Ustadz, mohon maaf sekali, pastinya ini sangat menyulitkan Ustadz untuk bercerita lebih lanjut. Kami sangat menghargai, pastinya juga umat juga menghargai Ustadz. Tapi nanti kita akan gali ya, mohon maaf ya Ustadz ya. Iya Bu. Iya, saya mungkin sapa dulu Bang Ngabalin. Selamat malam Bang Ngabalin, Ali Motar Ngabalin di sini. Caca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. Bang Reza, semuanya. Tanpa terkecuali. Baik, Bang Ngabalin, karena di sini juga ada korban, mungkin saya mohon maaf saya ke Ustadz Zaid dulu. Ustadz Zaid, bisa diceritakan sebenarnya Ustadz kejadiannya seperti apa? Yang seingatan dari Ustadz Zaid seperti apa? Kejadiannya itu kira-kira berlangsung setelah sholat Isya. Kesepakatan kita dengan panitia pengadaan maulid di Masjid Kandung Belang. Lalu setelah sholat Isya, kita langsung berangkat ke lokasi. Kemudian acaranya dimulai dari tilawah Al-Quran, lalu kata sambutan dari ketua panitia, lalu masuk kepada kisah ataupun tausiah atau ceramah mengenai maulid Nabi. Jadi kira-kira ceramah berlangsung kira 15-20 menit. Langsung kami sudah menduga ada serangan dari belakang. Serangan dari belakang kira-kira itu bermaksud untuk menikam bagian leher. Tapi alhamdulillah hanya kena sedikit di bagian samping. Lalu datang lagi ingin melakukan, lalu pisaunya kami tangkap, lalu melukai beberapa bagian. Ada sekitar 5 tusukan di tangan kanan yang bagian kiri, Ibu. Ustadz, seingat Ustadz itu wajah dari pelaku itu ke Ustadz itu seperti apa gitu? Apa merautkan kemarahan gitu? Bagaimana Ustadz? Sebenarnya dengan pelaku kami tidak kenal, Ibu. Oke. Dengan pelaku kami tidak kenal. Tapi sebelum datang ke tempat berceramah, Ustadz tidak ada tanda-tanda bahwa ini mulai ada nih orang yang nanti akan mengganggu jalannya ceramah atau ada yang nggak suka seperti itu, Ustadz? Untuk itu kan kita tidak begitu memperhatikan karena selama ini kita di Kabupaten Aceh Tenggara selama berpuluhan tahun mengadakan maulid itu tidak pernah kejadian yang seperti ini. Apa ya sebenarnya tema spesifik yang Ustadz bawakan ketika berceramah di hari itu, Ustadz? Kita membawa tentang kisah maulid saja, Ibu. Ada berapa banyak warga yang sudah akan datang gitu ke ceramah? Begitu ramai sekali kah? Mungkin berkisaran itu ada juga jemaah anak-anak, jemaah ibu, ada juga muda-mudi, ada juga kaum bapak. Hampir berkisar mungkin 100-an lah ya. Jadi atau lebih. Penyerang ini memang ingin menyasar Ustadz gitu ya, bukan membuat kericuhan di tengah pengajian? Bagaimana Ibu? Memang ingin menyasar Ustadz gitu, menusuk Ustadz, menyakiti Ustadz seperti itu? Kita nggak tahu sebelumnya Bu, karena kan kejadiannya tiba-tiba. Ya. Lagi fokus dalam Okay. Dan jamaah lagi tawajuh dalam menyimak tausiah. Tiba-tiba kejadiannya spontan aja Ibu. Oke.
Ditahan dulu Ustadz Zaid, nanti saya akan berbincang lagi atau mungkin saya ke Bang Reza Indragiri. Itu ada beberapa kronologis yang bisa kita bahas ya, kita baca di sini bahwa kejadian tiba-tiba tidak ada tanda-tanda, kemudian serangan dengan cara membabi buta. Bagaimana sih kita melihatnya ini? Kalau penjelasan kronologinya seperti itu, menurut saya tidak ada bedanya dengan kasus-kasus penyerangan terhadap pemuka agama yang berlangsung pada waktu-waktu silam. Justru berdasarkan pemberitaan dari media online yang ada barangkali pintu masuk yang harus kita telusuri untuk memahami sebab musabab pada faktor individunya. Jadi begini Mbak, ketika kita bicara tentang perilaku jahat, barusan kita sudah meninjau faktor situasi. Tampaknya dari sisi faktor situasi tidak ada sesuatu yang luar biasa. Faktor situasi cukup, kita pindah ke faktor disposisi, faktor individunya. Nah tadi saya katakan pemberitaan di media online menginformasikan bahwa kalau tidak salah pelaku ini adalah mantan oknum penegak hukum ya. Ya, sudah dipecat ya? Sudah dipecat ya, desertir. Semestinya kita akan bisa menemukan adakah faktor-faktor tertentu yang menyebabkan yang bersangkutan itu dulu dipecat, tapi kemudian tidak tertangani lebih lanjut, mengendap sedemikian rupa, dan akhirnya meledak dalam perilaku kekerasan semacam ini. Nah, jadi kalau saya akan cenderung mencari tahu dari faktor individunya atau faktor disposisinya itu. Nah, selama itu belum terungkap, maka apa boleh buat? Barangkali spekulasi masyarakat yang muncul lagi-lagi adalah jangan-jangan kurang waras, jangan-jangan kurang waras. Suatu analisis yang masuk akal, tapi kalau terus-menerus semacam itu dan proses penegakan hukumnya sepertinya tidak tuntas, jangan salahkan publik kalau kemudian bersyawa sangka ini sungguh-sungguh kurang waras atau ada sebuah rekayasa sosial di balik itu. Baik, nanti saya akan berbincang sebenarnya melihat kronologis kejadian seperti itu, ada rentetan peristiwa. Ini sebenarnya perlukah ada pengamanan yang lebih nih bagi para penceramah yang saat berdakwah di tengah-tengah masyarakat, yang pastinya nggak akan mungkin ada jarak ya, pasti sangat dekat dengan masyarakat. Riskan sekali. Nanti saya tanya kepada Ustadz Riza, pemirsa, tapi saya akan hadirkan kabar terkini berikut ini. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum saya ke Ustadz Riza, saya ke Bang Abalin dulu yang kali ini bukan mewakil KSP, tapi memang lebih spesifik, Badan Koordinasi Mubalik Indonesia. Bang Abalin. Ya, halo. Bang Abalin, Masya Allah kita turut berduka apa yang dialami oleh Ustadz Zaid. Tapi mungkin pertanyaannya simpel, ini peristiwa banyak sekali terjadi, macam-macam alasannya. Tapi ini membuat kondisi para penceramah ketika berdakwah ini aman atau tidak? Bagaimana, Bang Abalin? Iya, untuk pertama kali saya menyampaikan keprihatinan yang dalam, sekaligus menyampaikan rasa duka ya. Saya merasa terganggu dengan informasi ini dan sekaligus menyampaikan kepada Ustadz Zaid, lon berdoa mudah-mudahan antum kuat, sehat walafiat dan terus jangan kedor. Ini adalah cara-cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat keimanan antum dan kawan-kawan. Atas nama kawan-kawan Mubalik seluruh Indonesia, saya Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, mengucapkan keprihatinan yang dalam. Mbak Caca, dulu pada waktu kemarin pada waktu peristiwa Syekh Jabir, Ali Jabir, saya telah mengatakan bahwa paling tidak lokasi-lokasi terbuka yang kita mengadakan maulid atau acara-acara tablik akbar itu sudah ada ketentuannya supaya pengurus masjid atau panitia atau musola setidak-tidaknya tetap harus memberikan kabar kepada kepolisian setempat. Karena pada waktu itu juga saya menyampaikan kepada Bapak Kapolri ya, atas nama Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia agar pelaksanaan tablik akbar itu dengan informasi dari panitia atau pengurus masjid atau musola atau tablik akbar itu bisa menyampaikan kepada kepolisian. Dengan begitu agar apapun alasannya, tentu kita harus memberikan amanah kepercayaan atas keamanan situasi di situ kepada kepolisian negara. Sehingga Bapak dan Ibu Polwan, Polri yang ada di situ juga tetap berstandby. Meskipun kita dengar tadi Ustadz Zaid mengatakan bahwa sejak dahulu kala semua acara-acara keagamaan di sana di Aceh Tenggara berjalan dengan baik saja dan tidak ada halangan. Tapi dengan peristiwa ini menurut saya
selain kita lapor kepada polisi, tapi menurut saya memang para mubalik harus mendapatkan pengamanan Baik. setelah mendapatkan laporan dari panitia pelaksana. Oke. Itu menurut saya seperti itu. Baik, Bang Abalin tahan dulu, nanti saya ke Ustadz Riza. Kalau kejadian ini banyak sekali, nanti Ustadz ini pada khawatir atau mungkin mikir 2 kali untuk diundang berceramah. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.